Sudah 172 video yang saya bagikan dalam channel Pondok Paman Petani, yang mana semuanya berkaitan dengan budidaya tanaman jambu, khususnya jambu siumi pala. Di sana saya membagikan pengalaman-pengalaman saya dalam merawat tanaman jambu. Nah, masih saja banyak yang bertanya tentang bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan dalam budidaya tanaman jambu. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwasanya kalian sebenarnya malas untuk melihat video-video sebelumnya atau menyimak setiap detail kata yang saya ucapkan dalam video-video yang saya sebutkan tersebut. Bukan sedikit, 172 video. Nah, namun itu lumrah di masyarakat Indonesia khususnya. Masyarakat Indonesia khususnya sangat ingin sesuatu yang instan. Belajar pun begitu. Nah, jika kalian menginginkan saya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, atau dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, kalian tentu harus memiliki kontak WA saya untuk saya bisa menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, untuk mendapatkan kontak saya tentunya kalian harus membeli bibit dengan saya, sehingga saya menyimpan kontak Anda dan saya leluasa untuk memberikan informasi tentang bagaimana penanganan atau perawatan tanaman jambu siumi pala ini atau tanaman jambu lainnya. Nah, untuk itu saya menyantumkan nomor kontak saya di deskripsi agar kalian bisa membeli bibit dari Pondok Paman Petani tentunya. Kemudian kalian boleh bertanya apapun seputar tanaman jambu siumi pala ini. Dan yang pastinya saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terapkan dalam berbudidaya tanaman jambu ini, yang saya sudah geluti dari tahun 2016. Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, di hari yang mendung, saya ingin menjelaskan sedikit tentang jarak pemupukan. Sedikit bingung saya mau menjelaskannya dari tahapan mana pemupukannya. Jadi mungkin kita mulai dari masa vegetatif. Mungkin kita mulai dari fase generatif ya. Pembungkusan di awal. Nah, pembungkusan di awal itu harus dibarengi dengan pemupukan pupuk kandang. Nah, biasanya saya melakukan itu. Dibarengi dengan pemberian pupuk kandang. Kalian bisa dengan menggunakan pupuk kandang murni tanpa campuran sekam, ataupun kalian bisa menggunakan campuran sekam. Tergantung dari kondisi lahan yang kalian miliki. Misalkan mungkin lebih padat, bisa kalian menambahkan sekam untuk agar porositasnya baik. Namun jika sudah gembur seperti lahan gambut, itu kalian bisa menggunakan pupuk kandang murni atau kohe murni ya. Bisa dengan fermentasi ataupun tidak. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah pembungkusan. Nah, setelah melakukan pembungkusan selesai, misalkan 1 minggu atau 2 minggu, biarkan. Nah, pembungkusan itu dibarengi dengan pemangkasan. Pembungkusan itu dibarengi dengan pemangkasan pada bagian atasnya. Nah, misalkan seperti ini. Terus kemudian bagian atas ini kita pangkas agar tunas baru muncul seperti ini, yang akan membawa bakal bunga nanti, yang akan membawa bakal buah.
Nah, sehingga pembungkusan itu terus berlanjut atau continue. Nah, seperti ini yang belum dibungkus masih sangat banyak. Seperti ini masih sangat banyak sekali. Lalu pemupukannya kapan? Pemupukan kedua itu setelah tunas baru ini muncul. Setelah tunas baru ini muncul, kemudian berikan pemupukan. Nah, itu biasanya sekitar 1,5 bulan setelah pemupukan pertama. Jika cuaca baik, dalam artian curah hujannya baik. Nah, pemupukan itu bisa dibarengi dengan pemupukan NPK 1616. Tujuannya untuk menjaga kualitas dari buah yang kita pelihara atau kita bungkus, sehingga nanti hasilnya itu lebih baik ketimbang hanya menggunakan pupuk kandang. Namun jika memang pasar kalian hanya untuk penjual rujak, sebenarnya pupuk kandang saja sudah cukup. Lalu dosis yang digunakan berapa? Saya biasanya dengan pohon dengan tinggi 1,5 meter ini, 1,5 meter sampai 1,60 meter ini, saya menggunakan satu karung itu dibagi sekitar 3 atau 4, tergantung kesuburan dari tanaman tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, pemupukan untuk menjaga kualitas dari tunas-tunas baru yang muncul seperti ini. Nah, ini perlu dijaga kualitas dari warnanya, kemudian kekokohan dari batangnya, kehijauan daunnya, agar nanti buah yang dihasilkan oleh tunas ini itu baik. Nah, baru terakhir kita melakukan pemupukan itu tadi pertama mulai pembungkusan, kemudian 1,5 bulan setelah pembungkusan, lalu dilanjutkan lagi 1,5 bulan lagi atau 2 bulan untuk menjaga kekokohan dari tunas-tunas baru yang muncul seperti ini. Nah, baru ditutup dengan pemberian NPK 1616 lagi. Bisa NPK 1616 lagi ataupun hanya pupuk kandang. Nah, setelah itu tidak melakukan pemupukan sampai panen. Nah, panen terus kemudian pembungkusan lagi, pasti setelah di dalam masa panen itu pasti ada melakukan pembungkusan. Nah, mungkin saya rasa cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi 1,5 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan, bisa sekali lagi, bisa 4 kali atau 3 kali saja sudah cukup, ataupun 4 kali. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.